Heboh! Timnas Malaysia disangsi FIFA. Ini fakta sebenarnya. Di tengah gegap gempita persiapan menuju babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, satu kabar mengejutkan mencuat dari negeri jiran. Sebuah isu liar menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar di tengah padang ilalang. Timnas Malaysia disebut-sebut mendapat sanksi dari FIFA. Kabar ini tak datang dari konferensi pers resmi, bukan juga hasil investigasi jurnalis lapangan, tapi berasal dari sebuah unggahan media sosial yang viral dalam hitungan jam. Unggahan itu menuding bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia FAM telah menurunkan pemain naturalisasi ilegal. Disebutkan bahwa kelima pemain baru yang diturunkan Harimau Malaya saat menghadapi Vietnam di FIFA Matchday 10 Juni 2025 tak memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA. Tak cukup sampai di situ. Tangkapan layar palsu yang mencatut situs resmi FIFA pun ikut tersebar luas. Dalam gambar tersebut, seolah-olah FIFA mengumumkan secara resmi bahwa Malaysia dikenai sanksi berat karena pelanggaran regulasi. Warganet geger. Berita itu dikutip media asing, dan spekulasi pun membuncah seperti gelombang yang tak terbendung. Mereka mengutip kabar ini tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Sebuah langkah yang memicu ketegangan publik Asia Tenggara dan membuka ruang kesalahpahaman yang makin melebar. Tapi, seperti biasa, ketika kabar burung terbang bebas di langit dunia maya, tugas klarifikasi tetap berpijak di bumi, bersandar pada fakta, bukan asumsi. Klarifikasi FAM, kami patuh pada FIFA. Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub, sang Presiden FAM, akhirnya buka suara. Dengan nada tegas dan penuh keyakinan, ia membantah seluruh kabar tersebut. Semua pemain warisan sudah kami daftarkan sesuai prosedur FIFA, dan FIFA tidak sembarangan dalam menyetujui hal seperti ini. Joehari menegaskan bahwa semua proses naturalisasi, baik administratif maupun legal, telah melalui penyaringan ketat, bahkan mendapat persetujuan langsung dari FIFA. Ia menyebut bahwa FAM tidak memiliki kewajiban membuka semua detail ke publik. Kenapa? Karena FIFA sendiri sudah memberi lampu hijau. Dan jika badan tertinggi sepak bola dunia sudah menyetujui, apalagi yang perlu diragukan? Yang penting bukan opini publik, tapi verifikasi resmi dari FIFA, tegasnya. Joehari juga menambahkan bahwa FAM tidak pernah bermain-main dengan masalah seperti ini. Sepak bola bukan permainan di balik meja. Ini soal reputasi, soal integritas, soal menjaga kepercayaan publik dan dunia internasional. Siapa saja pemain yang dipermasalahkan. Dalam laga melawan Vietnam di Bukit Jalil, yang penuh semangat dan harapan, Malaysia menurunkan 5 pemain debutan. Facundo Garces, Imanol Machuca, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Kelima nama ini memang asing di telinga publik Asia Tenggara. Tapi mereka bukan sekadar pemain impor. Mereka disebut sebagai pemain warisan, memiliki garis keturunan Malaysia, atau proses naturalisasi yang sah. Nama-nama itu telah masuk ke dalam daftar resmi FIFA Matchday. Itu artinya mereka telah divalidasi dan mendapat izin bermain untuk Malaysia secara sah. Jadi, tudingan bahwa mereka adalah pemain ilegal tak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Lalu, dari mana isu ini berasal? Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menyebar isu ini dan untuk apa? Ada yang menyebut ini sebagai bentuk perang psikologis menjelang laga besar. Ada pula yang menuduh media tertentu mencoba memecah konsentrasi Malaysia yang tengah naik daun. Namun satu hal pasti, tangkapan layar palsu dari situs FIFA adalah bentuk disinformasi yang berbahaya. Bukan hanya mencoreng nama baik Malaysia, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media dan sepak bola secara umum.
kabar bohong yang terlalu serius. Hingga saat ini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun tentang sanksi terhadap Malaysia. Tidak ada pengurangan poin, tidak ada larangan bertanding, tidak ada hukuman apapun. Kabar yang viral itu hanyalah kabar burung. Spekulasi tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti. Dan sayangnya, dipercaya banyak orang, sepak bola memang bukan sekadar permainan. Ia adalah cermin dari bagaimana informasi bisa mengangkat atau menjatuhkan sebuah negara di mata dunia. Untuk sekarang, Malaysia bisa bernapas lega. Tapi satu pelajaran penting bisa diambil. Di era digital, kebenaran harus diperjuangkan. Dan setiap rumor harus diuji, bukan langsung dipercaya. Kalau kamu mendukung sepak bola Asia Tenggara naik kelas, bantu sebarkan fakta ini, agar Harimau Malaya bisa terus mengaum, tanpa dibebani fitnah dan kabar bohong. Sepak bola adalah kejujuran, dan di atas lapangan, yang berbicara bukan rumor, tapi hasil. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.